Seram para bakta sekalian dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi bersama saya di Media Sai Indonesia dalam program Kamis Bersama Sai. Para bakta sekalian, karena kami tidak boleh keluar rumah dan dihimbau untuk tetap berada di rumah saja, episode Kamis Bersama Sai hari ini kami lakukan di dalam rumah kami sendiri. Untuk itu, sepertinya akan sepi banget kalau saya membawakannya sendirian. Nah, saya ingin memanggil teman saya secara online, yaitu Sister Bhavana, untuk menemani saya bersama Anda di episode Kamis Bersama Saya hari ini. Ayo kita semua, kita panggil Sis Bhavana untuk bergabung bersama kita. Hai Sis, Sairam, apa kabar Sis Bhavana? Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Gimana nih Sis di situasi virus-virus corona seperti sekarang? Aduh Sis, menakutkan ya Sis ya, dengar-dengar berita-berita itu. Terus kita juga nggak bisa keluar-keluar kan ya di rumah. Ya, jadi takut juga sih Sis, tapi ya agak takut juga. Jadi di rumah aja ya, nggak kemana-mana ya. Ikutin program pemerintah ya, di rumah aja. Kita harus jadi citizen yang baik. Iya, betul banget. Terus gimana nih selama di rumah Sis, ngapain aja? Nggak bosan apa? Awalnya sih bosen ya Sis, nggak ada kerjaan juga kan. Tapi terus kayak saya sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk belajar ajaran-ajaran suami yang lebih mendalam lagi dan lebih banyak lagi Sis. Wow. Saya ya sama sih, di rumah banyak kegiatan work from home. Kemudian setelah itu ya lebih banyak lagi ikutan, sekarang banyak study circle online, kegiatan online, SSGI juga buat banyak banget. Tapi Sis, gimana ya menurut Sis, karena situasi sekarang kayaknya makin kesini makin agak serem ya masalah virus ini, apalagi kita tinggal di Jakarta. Sis punya ini nggak, ada tips-tips nggak biar kita tuh lebih tenang gitu jadinya? Karena kan di rumah aja malah jadi makin kepikiran Sis. Iya sih Sis, menurut saya setuju nih Sis, kayak di mana-mana beritanya itu juga gitu kan. Jadi lama-lama jadi takut juga gitu kan. Terus Sis, saya mau sharing nih, mau story. Kebetulan tadi pagi nih Sis, saya pas tidur nih mimpi itu bahwa saya tuh tiba-tiba gitu Sis kayak punya ada penyakit gitu Sis. Jadi kayak badan saya itu semuanya keluar bintik-bintik gitu ya Sis ya. Terus kayak kulitnya kelupas-lupas, pokoknya kayak menakutkan banget gitu Sis. Wow. Jadi scary ya? Iya, very scary. Jadi saya tuh dalam mimpi kayak suami ini apa yang sedang terjadi gitu, saya apa gitu kan. Terus suaminya sih nggak datang di dalam mimpi saya, tapi kayak ada buku gitu Sis di situ. Saya kayak langsung refleks ngambil itu buku, saya buka. Dan di buku itu tulisannya itu ya kurang lebih itu seperti kayak jangan takut, apapun yang terjadi itu semua kayak maksudnya suami itu ada gitu untuk menjaga kamu dan semuanya gitu. Jadi kayak suami kan bilang ya, I will protect you like the eyelids protect the eyes. Jadi saya baca itu, yang tadinya saya melihat keadaan saya yang saya takut banget tuh sifat itu semua hilang gitu. Saya rasa kayak suami telah memberikan kayak jaminan langsung gitu bahwa kamu jangan takut, saya tuh ada loh untuk menjaga dirimu dan yang lain-lain. Jadi dengan itu kayak semua rasa takut yang tadinya saya ada tuh kayak udah hilang semua. Langsung hilang gitu. Ya. Kita tetap harus jaga-jaga ya Sis ya, tapi kan betul. Jangan takut juga gitu. We have faith over fear. Iya benar banget. Kau sih bagus banget tuh. Tapi gimana ya Sis, supaya kita meyakinkan lagi nih para pemirsa Media Sai Indonesia, kira-kira ada sesuatu nggak ya ingin share tentang hal ini? Oke, gini Sis, daripada saya terus yang ngomong terus boring, gimana kita sekarang langsung aja kita nonton video dari Brother Vishal Teklani.
itu adalah koordinator nasional untuk youth ya. Ya, betul. Beliau punya penjelasannya nih sis. Oke. Berdoa. Kekuatan berdoa. Wah, pas banget nih kayaknya. Oke deh, kita langsung aja. Para pemirsa semua, saya Bakta dimanapun Anda berada. Yuk kita lihat video dari Bro Vishal berikut ini. Suami sering menekankan dua hal yang terus dicari oleh manusia, yaitu kesehatan dan kebahagiaan. Kesehatan untuk tubuh dan kebahagiaan bagi jiwa. Dengan dua sayap ini, Baba mengatakan bahwa seseorang dapat melayang ketinggian berapapun. Dan untuk memiliki hal tersebut, seseorang harus terus-menerus mengupayakan rahmat Tuhan. Namun, berdasarkan pesan suami, tantangannya luar biasa untuk memiliki kesehatan dan kebahagiaan yang baik. Baba berkata, hari ini polusi terjadi dalam segala hal. Dalam udara yang kita hirup, air yang kita minum, suara yang menggetarkan telinga, dan makanan yang kita konsumsi. Oleh karena semua polusi ini, kesehatan manusia pun terpengaruh. Selain itu, pikiran manusia pun tercemar, membuatnya rentan terhadap penyakit. Manusia harus berusaha keras untuk menjalani hidup ini dengan tenang dan murni. Kualitas yang terpenting adalah kemurnian. Saat ini semua tercemar. Air, udara, dan kelima elemen tercemar. Akibatnya, pikiran manusia juga tercemar. Bagaimana kemurnian bisa dicapai? Isi pikiran engkau dengan pemikiran tentang Tuhan. Persembahkan semua tindakan kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai motivator. Kontemplasi tentang Tuhan bukanlah sesuatu yang remeh. Engkau tidak perlu takut akan hal itu. Engkau harus memiliki keyakinan yang penuh terhadap Tuhan, yang merupakan penjaga semesta ini. Ia adalah pelindung, bukan penghukum. Hukuman yang engkau dapatkan adalah konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Karena itu, nyanyikan nama Tuhan, lakukan bhajan, dan lakukan perbuatan baik. Libatkan dirimu dalam pelayanan untuk sesama makhluk. Berikut adalah nasihat yang berharga dari sang guru kita. Ketika suami berusia 8 atau 9 tahun, beliau mengumpulkan teman-teman sekelas beliau dan beberapa orang lainnya dan membentuk kelompok Pandari Bhajan. Kelompok remaja yang penuh semangat ini menari riang gembira di Pudaparthi. Tidak hanya semua yang menyaksikan dipenuhi sukacita, tubuh mereka pun disembuhkan. Kadang-kadang penyakit menular seperti kolera dan cacar digunakan untuk mengamuk dan merusak desa di sekitar Pudaparthi. Namun di Pudaparthi, penduduk melihat semua orang selamat, bahagia, dan sehat. Mereka merasa bahwa itu semata-mata karena aktivitas bakti bhajan Mandali Satya. Segera penduduk desa tetangga mengundang Mandali untuk datang dan melakukan bhajan. Masyarakat juga melihat mereka yang bisa sembuh dari penyakit dan juga banyak kematian yang sebelum waktunya. Ketika wabah kolera datang dan menyebabkan malapetaka yang begitu banyak di desa di sekitarnya, wabah ini tidak dapat memasuki pemukiman suci ini. Itulah betapa kuat vibrasi yang diciptakan oleh kelompok kecil suami. Para bhakta menyaksikan kekuatan yang besar dan perasaan gembira ini pada tahun-tahun berikutnya. Suami memimpin bhajan dan banyak orang bergabung dengannya dalam kegembiraan yang luar biasa. Dan dalam prosesnya, mereka menjadi lupa akan segala sesuatu di sekitar dan lepas dari tubuh, pikiran, dan hati mereka. Kegiatan tersebut bukan lagi sebuah bhajan, melainkan sadhana yang sangat suci. Marilah kita memilih nama dan rupa dari Tuhan yang kita sukai. Dan mari kita mulai masa pemurnian, mengucapkan nama Tuhan dan menyanyikan kemuliaan-Nya, membawa begitu banyak kedamaian dan sukacita.
hal ini akan sangat melindungi kita, akan mengurangi kecemasan dan kekhawatiran. Oh iya, bener juga ya apa yang dibilangin Bro Wishal tadi. Ternyata suami itu menekankan kita untuk sehat, tapi juga kita harus bahagia ya sis ya. Kalau misalnya sehat, tapi pikiran ini nggak tenang, itu malah jadi sumber penyakit ya. Benar-benar sis. Dan selain itu, berarti tadi yang penting itu adalah juga purity, patience, perseverance. Benar, jadi kemurnian, kesabaran, dan ketekunan. Jadi dalam situasi seperti ini, kita harus tetap murni, kita harus tetap sabar, dan kita harus tetap giat, bersadar, tekun ya. Oke, mantep banget. Oke sis, abis ini kita mau ngebahas apa ya? Ada hal-hal yang penting lagi nggak yang bisa kita share untuk para pemirsa nih? Gimana kalau daripada kita cuma dengerin cerita-cerita, gimana kalau kita langsung mendengarkan apa yang dikatakan oleh suami nih sis? Bener banget, tadi kan udah Bro Wishal, sekarang kita langsung denger langsung ya dari suami. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua masih tetap bersama kami, duo VJ. Setelah ini kita akan menyaksikan sebuah video yang menceritakan atau membacakan wacana langsung yang diberikan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam segmen Cai Lentera. Selamat menyaksikan. Om Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులారా, साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Wacana Ilahi di Sai Sruti Kodaikanal pada hari Sri Ramanavami 14 April 1989. Apa arti dari nama Rama? 3 suku kata R, A, dan Ma menunjukkan 3 penyebab kelahiran manusia, yaitu papamu, dosa-dosa yang dilakukan seseorang, tapamu, kesulitan yang dialami seseorang, dan agyanamu, ketidaktahuan seseorang. Ra mewakili huruf dasar untuk Agni, A mewakili huruf untuk bulan, Ma mewakili huruf dasar untuk matahari. Apa arti Agni? Dia menghancurkan segalanya dan menjadikan abu. Huruf R memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua dosa yang dilakukan oleh manusia. Huruf A melambangkan bulan, memiliki kekuatan untuk mendinginkan panas yang diderita manusia dan memberikan kedamaian. Ma melambangkan matahari yang mengusir kegelapan, ketidaktahuan, dan menganugerahkan sinar kebijaksanaan. Oleh karena itu, kata Rama memiliki 3 kekuatan yang tepat untuk menghancurkan dosa, memberikan kedamaian, dan mengusir ketidaktahuan. Kita harus belajar melantukan nama indah Rama dengan hati yang murni dan suci dalam semangat pengabdian tanpa pamrih. Dalam pikiran manusia, berdiam para dewa mewakili bulan dan matahari. Saat ini, semua orang mengucapkan Ram, Ram, namun sangat sedikit yang mengikuti contoh yang diberikan oleh Rama. Mereka bukan bakta sejati Dewa Rama. Mereka dapat digambarkan sebagai bakta paruh waktu. Pengabdian sejati berarti mengingat selalu nama Tuhan dan meditasi terus-menerus pada nama itu, menghargai sosok Sri Rama di dalam hati. Engkau harus siap menghadapi perubahan hidup dengan keyakinan yang teguh pada Tuhan. Dalam masa-masa sulit itulah Tuhan diingat untuk menghadapi kesulitan
dengan keyakinan itu sendiri merupakan sebuah disiplin spiritual. Meskipun Sri Rama adalah putra Dasarata dan menantu Raja Janaka, ia harus menghadapi banyak cobaan dalam hidup demi menegakkan Dharma. Pandawa mengalami banyak kesulitan demi mematuhi kebenaran, dan karenanya nama serta ketenaran mereka adalah abadi. Engkau harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan menanggung segala masalah dan menghadapi semua kesulitan. Jika Anda memiliki rahmat Tuhan yang begitu besar, segunung masalah dapat diatasi. Sri Chaitanya menyatakan, jika sebagian kecil dari waktu yang dihabiskan untuk mengkhawatirkan kekayaan, harta, istri, anak-anak, teman dan bisnis dipersembahkan untuk kontemplasi di kaki Tuhan, seseorang akan dapat menghadapi utusan kematian tanpa rasa takut dan mampu menyeberangi lautan samsara. Tidak perlu meluangkan waktu berjam-jam untuk berdoa. Sudah cukup jika seseorang berpikir tentang Tuhan dengan sepenuh hati dan mempersembahkan dirinya hanya untuk beberapa saat. Sebatang korek api ketika dinyalakan dapat menghilangkan kegelapan di ruangan yang tertutup selama bertahun-tahun. Hutan kapas dapat terbakar oleh satu percikan api. Demikian juga nyanyian sepenuh hati menyebut nama Rama sekali saja dapat menghancurkan gunung-gunung dosa. Tetap nyanyian itu tidak boleh dilakukan secara mekanis seperti memainkan rekaman gramofon, namun harus berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Ingatlah nama Rama dengan kasih. Tuhan dapat diwujudkan hanya melalui kasih dan tidak dengan cara lain. Oh, jadi gitu toh sis. Jadi ternyata kita nggak harus berdoa sampai berjam-jam gitu ya sis ya. Benar. Yang penting hatinya sis. Iya benar sis. Jadi kita berdoa hanya sebentar, tapi kalau dengan konsentrasi penuh, dengan hati yang tulus, sudah cukup ya sis ya ternyata ya. Iya, betul. Dan ternyata nama Rama itu luar biasa ya. Begitu artinya itu sangat dalam sekali dan memberikan efek yang luar biasa bagi orang yang mengucapkannya. Wah, luar biasa. Kita harus sering-sering nih sis menyebutkan nama Tuhan ya. Boleh Rama, boleh Krishna, boleh apapun juga. Benar-benar sis. Oke pemirsa, kita sudah sampai pada akhir dari episode hari ini. Terima kasih sudah bersama kami. Dan masih banyak yang akan kita bahas masih dengan topik yang sama pada minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk nonton lagi ya minggu depan pemirsa. Betul banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kita kemanapun Anda suka. Dan terus ikutin segmen-segmen Kamis Bersama Sai berikutnya. Saya Laksmi Paramita. Dan saya Bangna. Om Sai Ram. Sai Ram.